Memang Ramadan itu Pak bulan-bulan capek ya, karena di siang hari kita puasa, apalagi orang yang kerjaannya berat, yang kerjaannya macul, yang kerjaannya gotong-gotong, yang kerjaannya kuli, berat Pak. Jangankan mereka, saya aja yang kerjaannya cuman selonjoran, berat juga. Terutama kalau ngaji-ngaji menjelang buka puasa begini Pak, engap ya, apalagi disambung nanti jadi imam terawih, ada acara kultumnya, pengajiannya, waduh ya. Saya aja yang cuman duduk doang engap, apalagi yang kerjanya berat. Tentu di bulan suci Ramadan ini kerjaan kita jadi tambah berat. Cuman apalah daya capek di dunia daripada capek di akhirat. Insya Allah capeknya kita ini, capek kita puasa, capek nyari nafkah, capek taat sama Allah, insya Allah akan mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan balasan yang lebih dari harapan kita di dunia ya. Makanya Pak, orang-orang di akhirat itu nanti ya biarinlah orang-orang banyak yang gak puasa ya. Ini Ramadan Pak, tapi banyak orang Islam yang gak puasa, biarin ya. Banyak juga orang Islam yang gak sholat, biarin. Karena nanti di akhirat orang-orang yang sudah meninggal dunia, kita semua meninggal dunia, sampai alam barzah, sampai akhirat, nanti permintaan manusia itu cuma satu, apa? Dikumpulkan, dihidupkan kembali di dunia. Kenapa minta dihidupkan kembali di dunia? Tujuannya cuma satu, yaitu beramal soleh. La'ali a'malu solihan fi mataroktu. Semua orang yang mati permintaannya cuma satu sama Allah, ya Allah hidupkan kami kembali di dunia. Karena di dunia yang ingin kami lakukan cuma satu, apa? Beramal soleh. Makanya nanti orang-orang yang nggak puasa itu di akhirat nyesel, ya Allah kenapa dulu di dunia nggak puasa. Orang-orang yang nggak sholat di dunia nyesel, kenapa di dunia dulu nggak sholat. Sholat itu padahal gampang, dari 24 jam cuman 5 waktu yang Allah pinta, satu waktu pun cuman 10 menit plus BAB ya 15 menit lah Pak. Ya, amalannya gampang tapi pahalanya surga yang begitu luar biasa. Puasa juga dari 12 bulan yang Allah minta cuman 1 bulan. 11 bulan berikutnya kata Allah silahkan kalian kuliner, silahkan kalian makan-makan, silahkan kalian kumpul-kumpul, tapi 1 bulan kau puasa. Padahal amalannya ringan tapi balasan pahalanya luar biasa. Makanya nanti banyak orang yang nyesel. Orang-orang yang sekarang enggak puasa, padahal Allah kasih kesempatan sehat, Allah kasih kesempatan panjang umur, di akhirat nyesel senyesel-nyeselnya. Makanya nanti minta balik ke dunia sama Allah, tapi apa daya, kata Allah tidak ada kesempatan kedua ya. Semua sudah selesai, semua tinggal perhitungan amal. Maka berbahagia Bapak Ibu yang sampai saat ini masih bisa melaksanakan puasa Ramadan. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Waktu menunjukkan 17:52, sementara waktu maghrib pukul 18:10. Masih ada waktu 17 menit lagi kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berjuang dengan Allah. Mungkin kalau berada ketahuannya orang lagi berjuang dengan Allah dengan negara. Lalu ada ditafsirkan pada saat sekarang ini orang yang berjuang di jalan Allah itu salah satunya para guru, para ustaz, para ulama dan juga pendidik yang lainnya. Nah, kalau lihat tentang masalah fisabilillah di situ, ilmu datang sekarang banyak, ada jalan bidang sekolahan, buat sekolahan, ada juga di madrasah. Padahal para guru itu sudah dapat gaji dari negara. Apakah layak orang ustaz tersebut yang dapat gaji atau para guru atau mungkin kedua-dua Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal muallafati qulubuhum wal amilina 'alaiha wa fi sabilillah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Wa fi sabilillah. Zakat itu boleh diberikan kepada 8 golongan. Salah satunya adalah fi sabilillah. Pertanyaannya, apa makna fi sabilillah? Ini bisa dilihat di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Atau misalkan kalau secara spesifik tafsir bermadhab Syafi'inya itu adalah Ahkamul Quran yang dikarang oleh Al-Imam Ilqiyah Al-Harrasi. Atau kalau ingin kitab-kitab fikihnya, misalkan di dalam Al-Minhaj yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi dan syarah-syarahnya, salah satunya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khatib Syirbini, Mughnil Muhtaj. Makna fisabilillah itu cuma satu, yaitu tentara-tentara yang menjaga negara dan tidak mendapatkan gaji dari negara. Mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Jadi kalau ada tentara yang menjaga negara tapi dia tidak dapat gaji dari negara, maka tentara-tentara tersebut berhak mendapatkan zakat. Dan sebaliknya, kalau tentara tersebut mendapatkan gaji dari negara, maka tentara tersebut tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Tentara kita digaji nggak, Pak? Digaji. Berarti tentara kita tidak masuk dalam fisabilillah. Ya, tentara kita tidak masuk fisabilillah. Guru-guru SD tidak masuk fisabilillah. Guru-guru ngaji tidak masuk fisabilillah. Karena yang dimaksud fisabilillah kata Imam Syafi'i cuman satu, yaitu tadi tentara-tentara yang melindungi negara yang tidak mendapatkan gaji dari negara. Ya. Nah, tapi ada penafsiran lain dari Imam Malik. Kalau tadi penafsiran Imam Syafi'i selesai, Pak. Makna fisabilillah cuma satu, apa? Tentara yang tidak mendapatkan gaji. Nah, ada pendapat kedua dari Imam Malik, makna fisabilillah. Apa makna fisabilillah? Kata Imam Malik, jami'u wujuhil khairi. Semua kebaikan itu namanya fisabilillah, ya. Dan orang-orang yang memperjuangkan kebaikan itu pun fisabilillah. Jadi makna fisabilillah menurut Imam Malik itu umum, sehingga guru termasuk fisabilillah, baik guru ngaji, guru SD. Rumah sakit fisabilillah, karena kan rumah sakit untuk apa? Kepentingan umum, ya. Semua kebaikan, lembaga-lembaga dalam hal kebaikan, ya, atau apapun itu, semua kegiatan-kegiatan positif, kebaikan itu masuk dalam kategori fisabilillah. Cuman, Pak, ada cumannya. Dalam mazhab Imam Malik, kita pun harus teliti.
Dalam mazhab Imam Malik, kita jangan cuman dengar-dengar dari orang doang, harus diteliti lagi. Cuman kata Imam Malik, ya, orang-orang yang boleh mendapatkan zakat dalam kategori fisabilillah ini hanya zakat mal saja. Jadi guru boleh dapat zakat, cuman zakat mal saja. Ya. Kemudian rumah sakit boleh mendapatkan zakat tapi dari zakat mal. Majelis taklim boleh dapat zakat tapi dari zakat mal. Masjid boleh dapat zakat tapi dari zakat mal. Ustazah, ustadz, guru-guru, para pendakwah boleh dapat zakat tapi dapat zakat mal saja. Tidak boleh zakat fitrah. Itu aturan Imam Malik. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah zakat fitrah, guru-guru SD tidak boleh dapat zakat fitrah. Ustadz nggak boleh dapat zakat fitrah. Ustazah nggak boleh dapat. Kiai pondok pesantren, santri nggak boleh. Semua dapat zakat fitrah. Kecuali kalau ustadznya, gurunya, santrinya masuk dalam kategori fakir miskin. Karena saya pernah dikomplain, Pak. Saya diprotes sama jamaah, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz nggak mau menerima zakat fitrah? Jadi kan dari zaman dulu ustadz itu kan biasa menerima zakat fitrah. Kemudian jamaah semuanya berbondong-bondong zakat fitrah ke saya. Kata saya, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak nerima zakat fitrah. Jamaah protes, kenapa Ustadz nggak mau nerima zakat fitrah? Saya jelaskan, karena saya bukan fakir miskin. Loh, dulu ustadz kiai nerima Ustadz zakat fitrah, kenapa Ustadz nggak mau nerima? Ustadz dulu, kiai dulu masuk dalam kategori fakir miskin. Jadi dulu jamaah sering zakat ke kiai, sering zakat ke ustadz, karena memang ustadz di zaman dulu, Pak, nasibnya kurang beruntung. Tidak seperti ustadz zaman sekarang. Ustadz zaman sekarang alhamdulillah rezekinya Allah luaskan. Tapi di zaman dulu ustadz jarang yang peduli, Pak. Makanya zaman dulu ustadz kiai ngambil zakat fitrah. Kenapa? Karena masuk kategori fakir miskin. Nah, sekarang bagaimana dengan guru-guru ustadz kita di zaman sekarang? Bapak harus perhatikan dulu, harus bedakan mana guru kita yang termasuk fakir miskin, mana guru kita yang tidak termasuk fakir miskin. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai salah ngasih zakat. Kalau salah ngasih zakat, maka yang memberi zakatnya tidak sah, seolah-olah dia belum berzakat. Yang menerimanya haram, karena itu hak fakir miskin tapi dia ambil. Maka Bapak Ibu yang merasa bukan fakir miskin, boga PCE keneh mah ulah sagala nerima zakat fitrah. Bapak Ibu, boga kontrakan keneh, boga apansa keneh. Lah di tempat saya mah, Pak, setiap orang kaya berbagi zakat, itu orang-orang yang punya PCE, yang punya kontrakan itu masih nanyain, lah gening saya temenang cenah lah boga PCE hayang menang zakat fitrah. Nyawa PCE teh Bu. Ya. Jadi ukurannya itu bukan gurunya, bukan ustadznya, bukan yatimnya, bukan jandanya, bukan. Yatim kalau kaya banyak warisannya nggak boleh dapat zakat. Janda kalau kaya nggak boleh dapat zakat. Ya. Jadi zakat itu bukan dilihat yatimnya, bukan dilihat jandanya, bukan dilihat gurunya, bukan dilihat ustadz kiainya, bukan. Tapi dilihat fakir miskinnya. Ustadz, yatim, janda kalau fakir miskin dapat zakat. Tapi kalau tidak masuk dalam kategori fakir miskin maka tidak boleh menerima zakat. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya begini, Pak. Guru apakah boleh nerima zakat atau tidak, dilihat dulu zakatnya. Kalau zakatnya zakat harta, maka guru boleh nerima zakat. Tapi kalau zakatnya zakat fitrah, guru tidak boleh menerima zakat, kecuali gurunya termasuk dalam kategori fakir miskin. Kurang lebih seperti itu, Pak ya.
Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti masih ada waktu sekitar 6 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah untuk meraih Lailatul Qadar itu mutlak harus beribadah di masjid? Sementara seperti saya terbentur dengan kondisi waktu dan kerja, sehingga semaksimal mungkin ada di tempat kerja atau pulang kerja dan sisa waktu yang ada berusaha untuk merayakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sahih Bukhari Rasul bersabda, "Ju'ilatil ardu kulluha masjidan." Allah menjadikan muka bumi semuanya masjid. Artinya apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak harus di masjid. Ibu di rumah bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan perempuan itu afdolnya memang di rumah. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya apa? Jangan rumah itu dipakai tidur doang, tapi jadikan rumah sebagai tempat ibadah. Bahkan perempuan afdolnya ibadah di rumah. Jadi ibu yang di rumah bisa dapat Lailatul Qadar, yang di pos ronda hansip bisa dapat Lailatul Qadar, sambil jaga pos ronda, sambil ngederes Quran, kan bisa, sambil zikir, ya bisa. Jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak harus di masjid, bisa di mana saja, di rumah, di majlis, di jalan. Yang penting aktivitasnya adalah aktivitas ibadah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masalah amil kagak kebagian kamu. Ya amil juga amil. Amil ya. Pertama kita harus tahu dulu siapa amil. Karena kebanyakan orang menganggap panitia zakat itu amil. Ya. Padahal panitia zakat tidak termasuk amil. Siapakah amil? Bisa dilihat di dalam kitab Fathul Qorib. Yang namanya amil adalah masta'malahul imam. Orang yang mendapatkan SK dari pemerintah. Minimal pemerintah desa. Dari desa ada SK-nya, dari desa diangkat, dia sebagai amil. Nah, kalau ada SK dari desa diangkat oleh pemerintah, dia sebagai amil zakat, maka dia berhak menerima zakat walaupun dia kaya. Karena syarat amil itu nggak harus fakir miskin. Yang penting dia amil, dia mendapatkan zakat. Apakah panitia boleh mendapatkan zakat? Tidak boleh. Panitia tidak boleh mendapatkan zakat atas nama amil zakat, nggak boleh. Tapi panitia bisa mendapatkan zakat atas nama fakir miskin. Jadi kalau panitianya tergolong fakir miskin, maka panitia boleh menyisihkan zakat untuk pribadinya. Tapi kalau seandainya panitianya itu menengah ke atas, tidak tergolong fakir miskin, maka panitia tidak boleh untuk mendapatkan zakat. Karena panitia asasnya adalah asas tatawu, asas suka rela. Jadi panitia itu relawan, tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Panitia zakat mal tidak boleh juga, ya, kecuali tadi masuk kategori fakir miskin. Jadi panitia itu baik zakat mal, baik zakat fitrah tidak boleh untuk mengambil, ya, karena tidak termasuk amil. Zakat fitrah pakai uang apakah boleh? Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau melalui Basnas, Badan Zakat Nasional, itu mengatakan boleh. Kenapa? Karena Basnas mengambil qaul Imam Abu Hanifah
yang mengatakan bahwa zakat fitrah boleh menggunakan harganya. Berapa harga zakat fitrah di daerah kita, DKI dan sekitarnya? Saya cek di Basnas, harganya adalah Rp50.000. Ya, jadi kalau berbentuk beras 2,5 kilo atau 3,5 liter. Jika berbentuk uang, maka uang sebesar Rp5.000. Kurang lebih seperti itu. Iya 50. Tadi saya bilang 5.000. Astagfirullahaladzim, keenakan. Rp50.000. Wallahu a'lam bishawab. Iya. 1 menit lagi ya. Sama-sama kita isi dengan zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa makan dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabadh dhama'u wa abtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.